warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan inayah dan hidayahnya kepada kita, sehingga tepatnya pada tanggal 30 Juni 2021 bertepatan dengan hari Rabu, kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu sosialisasi pemantapan pemetaan Pokja Guru dan Tendik Madrasah. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantar kita, Nabi yang telah menuntun kita dari alam pikiran, perbuatan, dan segala hal yang berhubungan dengan baik kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu karena sekarang sudah jam 8:52, kurang 8 menit jam 9, sementara di undangan jam 8.00. Sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau kepada kita sekalian, mudah-mudahan ke depan kalau ada undangan kita mencoba tepat waktu sehingga kegiatan kita tidak molor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mohon kepada kita semua, khususnya para kepala madrasah, agar di setiap hari dibuka WA-nya. Karena terkadang banyak di antara kita beralasan, saya tidak ikut rapat karena saya tidak tahu, Pak. Kalau tidak ditahu berarti tidak buka WA. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah dibuka WA, pas di situ ada instruksi ataukah arahan atau apa, tolong ditindaklanjuti. Jangan kita tinggal diam, sehingga program kita bisa berjalan dengan baik dan akhirnya kita sama-sama sukses. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di awal pertemuan kita ini saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita di Kabupaten Kolaka Utara khususnya sudah terlambat dalam hal kelompok kerja, karena belum ada satupun kita punya kelompok kerja, baik kelompok kerja guru, begitu pula kelompok kerja tendik yang di-SK-kan oleh Dirjen. Jadi kita sudah terlambat. Oleh karena itu, keterlambatan kita ini kita kejar. Jangan kita biarkan waktu itu berlalu. Itu barangkali himbauan saya kepada kita sekalian. Baik, kita mulai. Pemantapan pemetaan Pokja Guru dan Tendik Madrasah. Waktu kami rapat tanggal 25 yang lalu di Kendari, Bapak Kepala Bidang Kasih Guru dan Kasubdit MI MTS Direktorat GTK, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, memberikan arahan-arahan kepada kita sekalian untuk kita laksanakan dalam rangka mengembangkan organisasi profesi kita, yaitu MGMP, KKG, Pokjawas, dan MGBP. Baik, waktu itu saya ingin sampaikan, teruskan amanah Bapak Kepala Bidang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau di Diknas
Menteri Pendidikan Nasional sudah mengeluarkan surat edaran bahwa guru yang tidak divaksin itu tidak dibenarkan mengajar tatap muka di kelas. Kenapa ada surat edaran seperti ini? Tentu dasarnya adalah pertama dari SKB 3 menteri. SKB 4 menteri. Ini dasarnya. Jadi mohon kepada Bapak, ini bukan perintah, hanya saya menghimbau kembali menyusul surat kami, karena kami menghimbau kiranya kita divaksin supaya tidak terganjal. Kasihan Bapak Ibu kalau sudah sertifikasi lalu tidak mengajar. Kalau tidak mengajar berarti di situ akan nol kinerjanya. Kalau nol kinerjanya otomatis bermasalah tunjangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berakhir sehingga tidak ada lagi istilah vaksin dan lain sebagainya. Tapi kapan COVID ini masih berlanjut, maka otomatis kita akan terkendala. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, ini kabar baik, khususnya kepada teman-teman yang terdaftar namanya sesuai hasil verifikasi BPK. Ada yang jujur itu amanahnya beliau, namanya amanah. Amanahnya beliau pembayaran tunggakan selisih tukin bagi guru harus dicairkan minggu terakhir bulan Juni 2021. Sekarang salah satu staf kami sementara bekerja untuk menuntaskan itu karena terakhir hari ini. Baik, saya lanjut. Yang kedua, baru-baru ini ada tes, kalau saya tidak salah ada Pak Ali Fitra ya, tes fasilitator daerah. Fasilitator daerah di kabupaten itu tidak punya arti apa-apa, hampir dikata tidak ada gunanya. Andai kata di daerah itu tidak ada kelompok kerja yang harus difasilitasi, makanya kita mengadakan pertemuan sosialisasi hari ini supaya ada kelompok kerja yang akan eksis dan itulah yang akan difasilitasi oleh ketiga teman kita, karena ada informasi, hanya informasi tidak resmi ini karena tidak melapor juga, tidak melapor. Melapornya waktu mau dites wawancara. Ada 3 orang yang lulus, 4 orang yang ikut seperti 3 orang yang lulus. Yang pertama Ibu Supriyati, yang kedua Bapak Ali Fitra, yang ketiga Bapak Ansut. Ini sebenarnya peluang yang terlewatkan. Sebenarnya kita semua bisa mengisi kesempatan ini masuk fasilitator daerah, tapi rupanya kita lewatkan ini. Saya lanjut. Ada harapan dari Dr. Ainun Rafiq, Kasubdi Madrasah Ibtidaiyah dan MTS, kiranya kalau cair dana itu jangan ada istilah pemotongan, baik di sekolah, di kabupaten, di provinsi, di pusat. Kalau cair tidak boleh dipotong, haram hukumnya. Jadi tidak boleh dipotong. Ini kata-kata kecuali Bapak Ibu yang mau membayar infak dari rezeki yang istilahnya itu nombok, uang kaget, kita membayar
boleh kita kalau infak, tapi bukan pemotongan, artinya kita sudah terima baru kita serahkan ke pengelola infak dan zakat. Tapi kalau dipotong sama sekali tidak boleh, haram hukumnya. Dan kalau ketahuan, kalau setuju ada pemotongan, yang dipotong dengan yang memotong akan ada sanksinya. Saya lanjut. Ini amanat dari Pak Kasubdit TNI dan MTS Direktorat GTK Dirjen Petis. Yang pertama, untuk kita semua, mulai dari RA, MI, MTS, MA, satu-satunya sumber data yang diakui adalah Simpatika. Bila mana ada di antara Bapak Ibu tidak masuk dalam Simpatika, maka Bapak Ibu akan bermasalah. Minimal Bapak Ibu tidak bisa gabung ke dalam kelompok kerja kita ini. Itu minimal. Ada kasus beberapa bulan yang lalu waktu pengusulan tahap pertama Pokja, ada salah seorang kaum TU di madrasah tidak terdaftar datanya di Simpatika, tidak ada. Saya punya staf sudah mengotak-atik mencari PIK ID-nya, tidak bisa didapat. Kenapa? Karena tidak didaftar. Oleh karenanya sebulan dari sini mohon kepada kepala madrasah kiranya mengingatkan kita punya operator, dicek kembali teman-teman, jangan dirugikan. Berikutnya, semua guru yang ada di lingkungan madrasah itu menjadi kewajiban bergabung dalam kelompok kerja. Begitu pula tenaga kependidikan, termasuk Pak Fawaz. Jadi kalau kita tidak gabung di sini, maka kita akan menyia-nyiakan dana yang disiapkan oleh pemerintah, karena ada dana yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian apa itu Pokja? Di Kendari kemarin ribut karena ada salah persepsi. Dia kira bahwa lain Pokja, lain kakak, lain kelompok kerja. Ada salah seorang guru, dia itu terdaftar namanya dalam SK Pokja. Ditanya sama temannya, Pak, kita anggota kakak. Apa itu kakak? Kelompok kerja. Dia bilang, bukan, saya Pokja, anggota Pokja. Padahal Pokja, kelompok kerja kakak itu dia. Itu juga. Kenapa ada kakak itu? Untuk lebih mempersingkat lagi. Katanya kalau kelompok kerja terlalu panjang kami sebut, Pokja juga masih panjang, lebih baik kakak. Dan ini diakui. Ini diakui. Boleh kakak, boleh Pokja, boleh langsung kelompok kerja. Selanjutnya, guru dan teknik atau tenaga kependidikan yang dapat diakomodir menjadi anggota kelompok kerja harus mempunyai PIK ID. Ini dulu yang membuat teman-teman di seksi PEMA kelabatan, karena waktu pengusulan di tahap 1 itu rata-rata dari madrasah tidak mengirim PIK ID-nya. Ini yang dicari satu-satu. Sampai Ibu Sumarni itu pusing kepalanya karena ratusan yang mau disisir itu. Jadi minta tolong Bapak Ibu, sebulan dari sini kita harus masuk di tata usaha, cari nomor PIK ID-nya, tanya operator. Saya lanjut. Setiap guru dan tenaga kependidikan atau teknik hanya boleh bergabung dalam satu kelompok kerja. Artinya
kita tidak boleh terlalu serakah atau menguap, tidak boleh. Ini kasus yang lalu, ada beberapa kepala madrasah yang mengusulkan gurunya masuk di MGMP Bahasa Indonesia, masuk juga di konseling, masuk di MGMP mata pelajaran lain, sampai teman kami itu bingung bagaimana ini. Ini banyak yang mengusul seperti itu dan teman-teman kepala madrasah. Padahal sesungguhnya yang diakui hanya satu. Kapan kita usul lebih dari satu, maka bakalan gugur teman kita itu dan malah bisa mempengaruhi dari keseluruhan. Kenapa bisa mempengaruhi? Kan begini, sebagai contoh, kalau MGMP itu jumlah anggotanya minimal 15 orang. 15 orang minimal. Lalu dalam MGMP itu pas 15 orang. Kemudian ada satu orang yang masuk pada 2 atau 3 kelompok kerja, ada di MGP yang lain. Maka dengan sendirinya nama yang gabung di beberapa MGP itu akan gugur, sehingga MGMP tadi tempat bergabungnya tinggal 14 orang. Berarti tidak mencukupi untuk satu MGP. Gugurlah yang 14 orang itu. Saya lanjut. Ini kemudian Pokja tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini teknik guru juga sudah kita jelaskan. Lalu sekarang kelompok kerja terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok kerja guru dan kelompok kerja tenaga kependidikan. Siapa-siapa saja yang gabung dengan kelompok kerja guru, mari kita lihat. Yang pertama ada namanya MGMP, itu diperuntukkan jenjang MA dan MTS. Tidak ada di RA MGMP. Tidak ada di RA MGMP. Yang kedua, KKG untuk RA dan MI. Jadi kalau guru RA, guru MI harus di KKG, tidak boleh MGMP. Ada polemik yang baru-baru ini karena teman-teman kita itu di MI ada yang namanya guru kelas, ada guru mata pelajaran seperti Pak barangkali ya, termasuk penjas. Jadi guru mata pelajaran. Sementara di aturan kelompok kerja tidak dikenal guru mata pelajaran untuk tingkat MI. Tidak ada guru mata pelajaran. Makanya guru mata pelajaran terpaksa dilebur menjadi KKG, gabung dengan guru kelas dan lain-lain sebagainya. Jadi baik operator, bendahara, security, cleaning service gabung semua di situ membentuk kelompok kerja. Saya lanjut. Kemudian ini sekedar informasi, pada tahap 1 yang lalu hampir 300-an kelompok kerja yang sudah terbentuk, tapi yang sempat lolos baru 16 di Sulawesi Tenggara. Entah kenapa. Sekedar saya sampaikan gambaran saja ini. Barangkali dari teman-teman pengurus kelompok kerja itu belum melengkapi persyaratan yang diminta oleh direktorat. Barangkali seperti itu.
termasuk kita di Kolaka Utara yang sepertinya belum ada yang melengkapi. Selanjutnya kita perlu tahu Pak, bahwa pemerintah itu mengalokasikan dana, menyiapkan dana sekitar 7.000 kelompok kerja di Indonesia, 7.000. Sedangkan yang terdaftar sekarang baru sekitar 4.000-an. Coba kita bayangkan, masih ada sekitar 3.000 yang ditunggu. Masih ada 3.000. Mudah-mudahan yang 3.000 ini sudah termasuk nantinya kita di sini. Coba kita bayangkan Pak, dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk kelompok kerja itu, kalau MGP 30 juta, KKG 15 juta, kita rata-ratakan 20 juta lah. Kalau 20 juta kali 7, 1.400.000 berapa? 1.400.000 juta ya. Kalau rata-rata 20 juta, 7 kali 2, 7.000 kali 20 juta, berapa ini? Jadi, itu dana yang disiapkan oleh pemerintah. Nah sementara baru 4.000, jadi 4.000 dikali 20 juta, berarti baru 800-an. Berapa lagi dana ini yang tersisa? Dan kapan umpamanya kita tidak membentuk kelompok kerja, tidak melengkapi persyaratan, maka dana ini akan dikembalikan ke negara. Ini ada gambar keran yang mengalirkan air koin ini. Kemudian yang lalu kita tidak sempat tercover ya di tahap pertama. Tahap kedua ini mulai dibuka besok tanggal 1 Juli. Jadi kita berlomba-lomba sebulan dari sini segera membenahi kita punya kelompok kerja. Karena tanggal 1 Juli itu sudah mulai dibuka kembali untuk release dan penguploadannya. Kemudian apa saja yang perlu kita siapkan itu? Yang pertama adalah SK pengurus, itu kewenangannya kantor kementerian kabupaten. Yang kedua, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini tidak apa-apa, karena ini dalam keadaan darurat barangkali ya. Kita mencipta saja Pak, kalau tidak bisa kita bikin sendiri, tidak bisa kita berpikir. Kita cipta, buka Google di situ banyak anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kelompok kerja dari daerah-daerah lain. Ada di sana. Tinggal nama, waktu, tempat dan lain sebagainya kita ubah. Yang kedua, NPWP. Jadi kita harus pergi ke kantor pajak untuk membuka NPWP. NPWP-nya harus atas nama Pokja itu. Kalau Pokja umpamanya Pokja KKRA, maka NPWP-nya juga Pokja KKRA. Tidak boleh atas nama Ibu Hafidah ataukah Ibu Isma. Lalu setelah itu apa lagi? Kita bikin RAB, rancangan anggaran belanja. Ini belum terlalu artinya belum terlalu meluas, tidak dipublish. RAB itu untuk MGNP 30 juta, KKG 15 tadi. Makanya yang ada pada kelompok MGNP bikin RAB dengan jumlah dana 30 juta yang kita butuhkan di situ. Untuk peruntukannya apa saja kita buka di judis, ada di situ dijelaskan. Sekian untuk
ATK, sekian untuk konsumsi, sekian untuk transport, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada buku rekening. Meskipun yang lalu ada informasi bahwa untuk buku rekening menyusul, hanya saja ada informasi dari teman-teman bahwa sebaiknya dibikin, memang baru dikirim, diupload, jadi sudah ada, sehingga orang pusat itu menilai bahwa ini sudah lengkap. Jadi ini hanya informasi yang sifatnya bukan resmi. Nah, tidak ada salahnya kan, paling 50.000 kita buka rekening pertama kan 100. Ya bisa kan, kalau umpamanya pengurusnya di situ ada 10 orang, 10.000 lah satu orang. Kan untuk kita semua. Saya lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.